pencairan gaji ke-13 pensiunan, pegawai negeri sipil atau PNS dan TNI Polri tahun 2021 sudah semakin dekat. Menurut PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Afroce, gaji ke-13 pensiunan dan PNS idealnya cair paling cepat bulan Juni. Berdasarkan arsip pemberitaan harian Kompas, 6 November 1969, gaji ke-13 untuk PNS sudah ada sejak 1969. Bahkan, di tahun itu, pemerintah tidak hanya memberikan gaji ke-13 namun juga ke-14 sebagai pengganti hadiah lebaran yang dibayarkan pada bulan November dan Desember. Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel sejarah dan alasan diberikannya gaji ke-13 bagi PNS di bulan Juni-Juli namun pada tahun 1980 sampai 1982 gaji ke-13 tidak diberikan, dengan alasan pemerintah telah memberikan tunjangan perbaikan penghasilan. Kemudian pada tahun 1983, gaji ke-13 kembali diberikan kepada para PNS dan dibayarkan di awal bulan Juli tahun itu. Waktu pencairan gaji ke-13 di sekitar bulan Juni-Juli, bertepatan dengan akan dimulainya masa tahun ajaran baru. Uang dari gaji ke-13 ini diharapkan dapat meringankan beban para ASN untuk biaya pendidikan putra-putrinya yang memasuki awal sekolah atau tahun ajaran baru. Pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri memang tergantung dengan kondisi keuangan negara. Seperti pada tahun 1984, gaji ke-13 itu kembali tak diberikan kepada PNS. Saat itu pemerintah beralasan karena sebelumnya sudah ada kenaikan gaji sebesar 15%. Pemberian gaji ke-13 ini kembali diadakan pada tahun 2004 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam pidato kenegaraan Agustus 2003, Megawati menyatakan akan adanya pembayaran gaji ke-13 yang sekaligus dijadikan tunjangan hari raya, THR, sebagai kompensasi tidak naiknya gaji ASN di tahun 2004. Dalam APBN 2004, disebutkan anggaran belanja pegawai di APBN 2004 sebesar Rp56,7 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan pos yang sama di APBN 2003. Peningkatan itu dikarenakan kenaikan anggaran gaji dan pensiun terkait. Kebijakan pemerintah memberikan gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah dan pensiunan pada tahun 2004. Pemerintah membayarkan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil, PNS, TNI Polri, dan pensiunan pada bulan Juni atau Juli di tahun itu. Jadi, itu kesepakatan dengan DPR, yang waktu itu meminta pemerintah untuk melaksanakan pembayaran gaji ke-13 pada saat tahun ajaran baru. Tujuannya agar dapat mengurangi beban biaya pendidikan anak-anak PNS, TNI Polri, dan pensiunan, sebut Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ketika itu, Acamat Rohadi dikutip dari arsip harian Kompas, 16 April 2004. Pemberian gaji ke-13 bagi ASN terus diberikan setiap tahunnya. Kebijakan itu dilanjutkan Presiden berikutnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Joko Widodo, Jokowi. Berikut rincian besaran gaji ke-13 tahun 2021 kepada pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK 05/2021, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua kepala atau dengan sebutan lain Rp 9.592.000, wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp 8.793.000, sekretaris atau dengan sebutan lain Rp 7.993.000, anggota Rp 7.993.000, pejabat eselon I pejabat
Pimpinan Tinggi Utama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp 9.592.000 Eselon II Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp 7.342.000 Eselon II Pejabat Administrator Rp 5.352.000 Eselon IV Jabatan Pengawas Rp 5.242.000 PNS ASN dengan jenjang pendidikan A Pendidikan SD SMP sederajat. Masa kerja sampai 10 tahun Rp 2.235.000 Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp 2.569.000 Masa kerja di atas 20 tahun Rp 2.971.000 B Pendidikan Semade 1 sederajat. Masa kerja sampai 10 tahun Rp 2.734.000 Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp 3.154.000 Masa kerja di atas 20 tahun Rp 3.738.000 C Pendidikan di IDII sederajat. Masa kerja sampai 10 tahun Rp 2.963.000 Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp 3.411.000 Masa kerja di atas 20 tahun Rp 4.046.000 Masa kerja sampai 10 tahun Rp 2.963.000 Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp 3.411.000 Masa kerja di atas 20 tahun Rp 4.046.000 D Pendidikan S1 D1 V sederajat. Masa kerja sampai 10 tahun Rp 3.489.000 Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp 4.043.000 Masa kerja di atas 20 tahun Rp 4.765.000 Pendidikan S2 S3 sederajat. Masa kerja sampai 10 tahun Rp 3.713.000 Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp 4.306.000 Masa kerja di atas 20 tahun Rp 5.110.000 Sementara itu, dikutip dari PMK nomor 42 PMK 05-2021, komponen serta besaran gaji ke-13 tahun 2021 bagi pensiunan dan penerima pensiunan PNS sebagai berikut. 1. Pensiun pokok. Pensiun pokok adalah pensiun pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Pokok 2. Tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga adalah tunjangan keluarga yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji hak keuangan atau sebutan lainnya 3. Tunjangan pangan dalam bentuk uang. Tunjangan pangan PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk in-natura, uang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan pangan PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk in-natura, uang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan pangan juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. 4. Tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besaran pensiunan pokok. Penetapan besaran pensiunan pokok ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Gaji pokok pensiunan PNS golongan D antara Rp 1.560.800 Rp 2.014.900,
PNS golongan II antara Rp 1.560.800, Rp 2.865.000, PNS golongan II antara Rp 1.560.800, Rp 3.597.800, PNS golongan IV antara Rp 1.560.800, Rp 4.425.900. Besaran penetapan pensiunan pokok janda duda PNS. Sementara itu, daftar penetapan gaji pokok terhadap janda duda PNS yang dipensiun sebagai berikut. Pensiunan janda duda PNS golongan I yaitu Rp 1.170.600, pensiunan janda duda PNS golongan II antara Rp 1.170.600, Rp 1.375.200, pensiunan janda duda PNS golongan II antara Rp 1.170.600, Rp 1.727.000, pensiunan janda duda PNS golongan IV antara Rp 1.170.600, Rp 2.124.500. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal, tewas, sedangkan gaji pokok bagi janda duda dari PNS yang meninggal yang dipensiun sebagai berikut. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan I antara Rp 1.560.800, Rp 1.934.800, pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan I antara Rp 1.560.800, Rp 2.746.500, pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan II antara Rp 1.786.100, Rp 3.453.300, pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan IV antara Rp 2.111.400, Rp 4.243.600. Pensiunan orang tua PNS yang meninggal, tewas. Berikut besaran gaji pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang meninggal. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan I antara Rp 312.160, Rp 386.960. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan I antara Rp 312.160, Rp 549.300. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan II antara Rp 357.220, Rp 690.660. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan IV antara Rp 422.280, Rp 800